Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo silakan subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin upload videonya. Bab 990 Dewi Perang. Dia mendekat, cahaya di matanya tidak lagi menyilaukan, tetapi dia masih terlihat cerah dan cantik. Begitu cantik sehingga dia seperti kristal paling jernih di dunia ini. Sosoknya ramping, dengan berbagai gerakan tubuhnya terlihat menawan. Bajunya yang berwarna merah cerah membuat kulitnya lebih seperti salju. Setiap inci dari kulitnya yang terbuka terlihat halus tanpa cacat, seakan-akan lebih putih dari giok putih paling murni. Pipinya yang halus selembut giok lembut dan sejernih mutiara, bibirnya yang halus semerah kelopak mawar. Dia terlihat berkilau dan mempesona, centil, lembut, bermartabat, dan mewah. Dia tampaknya ditutupi dengan lingkaran cahaya emas. Seluruh dirinya terlihat seperti ratu. Dia sangat cantik, sangat mulia, seolah-olah dia adalah wanita paling mulia di dunia. Dimas Wu berkedip oleh karena wajahnya yang cantik. Hal ini menggetarkan hatinya. Namun hatinya bergetar hebat dan dia tertegun di tempat. Bukan karena kecantikan wanita ini, tetapi karena ia memiliki ingatan tentang pemilik asli Heaven Demon Sword di benaknya. Tiba-tiba terjadi perubahan. Begitu dia melihat wajah wanita ini dengan jelas, otak Dimas Wu seperti perahu layar yang menabrak karang. Dia bergetar dengan hebat. Dia merasakan bahwa ingatan di benaknya seolah-olah ingin keluar semua. Tetapi ingatan itu juga tampaknya sedang terikat oleh sebuah sangkar. Hal itu tidak dapat dilihatnya dengan jelas. Di bawah pergulatan ingatannya yang hiruk-pikuk itu, Dimas Wu tidak dapat menangkap informasi yang berguna, tetapi dia tahu bahwa jauh di dalam hatinya dia merasa sangat gelisah. Reaksi perasaan ini tidak berasal dari dia, tetapi dari pemilik asli Heaven Demon Sword. Ingatan itu, semua bergolak karena kemunculan wanita ini secara tiba-tiba. Dimas Wu mengalami rasa sakit kepala yang seakan-akan ingin membelahnya dan matanya menjadi merah. Jantungnya berdetak dengan panik, darahnya mendidih, bahkan roh jahat di tubuhnya tidak tahan untuk tidak melonjak dengan liar, mengalir secara brutal, seolah-olah ingin keluar dari tubuhnya. Heaven Demon Sword di tangannya juga bergetar dengan hebat. Semua reaksi ini membuat Dimas Wu menyadari bahwa pemilik asli dari Heaven Demon Sword dan wanita ini memiliki hubungan yang luar biasa, atau bahwa mereka memiliki hubungan dendam yang mendalam. Hal ini adalah hubungan yang tidak dapat diselesaikan. Ini juga bekas luka yang tidak bisa dihilangkan oleh waktu. Bahkan setelah puluhan ribu tahun, setelah melihat wanita ini lagi, pemilik asli dari Heaven Demon Sword masih menimbulkan badai emosi dalam dirinya. Dimas Wu menggunakan pikiran jernihnya yang tersisa untuk menekan semua jenis gerakan yang tidak normal di tubuhnya dan mengontrol ingatan yang terus berputar di pikirannya. Dia menggerutkan alisnya, kemudian membuka matanya dan menatap wanita di depannya dengan tajam. Dimas Wu belum pernah melihat wanita secantik ini selama dia 20 tahun tinggal di bumi, tapi bagi Dimas Wu, dia lebih peduli pada kekuatan wanita ini. Kekuatannya sangat kuat sehingga cahaya yang dia keluarkan sebelumnya dengan mudah bisa menyelamatkan Kaisar Mingyue. Hal itu juga menyebabkan Dimas Wu menjadi kaget. Dimas Wu yakin bahwa wanita ini pasti lawan yang paling kuat yang pernah dia temui sejauh ini. Di bawah tatapan tajam Wu Baisui, wanita itu berjalan lurus ke depan Kaisar Mingyue. Dia menundukkan kepalanya sedikit dan menatap Kaisar Mingyue yang sekarat di atas tanah. Matanya bersinar dengan ekspresi yang tidak senang. Kaisar Mingyue menaikkan kepalanya dan menatap wanita itu seperti orang bodoh. Matanya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia membuka mulutnya dan membuat suaranya yang sangat lemah dan serak, "Ibu Permaisuri." Wanita cantik dan mulia ini adalah ibu kandung Kaisar Mingyue, Ari Sugong. Kehidupan Ari Sugong penuh dengan cerita legenda. Sebelum berdirinya Istana Awan, dia pernah menjadi keberadaan yang menakutkan bagi semua orang. Di era kekacauan dan zaman para panglima perang yang berkuasa, dia sangat menonjol di kerumunan meditator sebagai wanita hebat. Dia membuat sebuah dunia berdasarkan kemampuannya sendiri.
banyak meditator yang kuat menyerahkan diri padanya dan menghormatinya. Ari Sugong menciptakan kerajaan khusus untuknya. Dia adalah permaisuri dan dewi perang yang memang sangat layak. Namun, legendanya sudah lama sekali. Sejak pertempuran tahun Iu, dia tiba-tiba menghilang dan tidak pernah muncul di hadapan banyak orang. Bahkan kemudian, putranya Kaisar Mingyue menciptakan Istana Awan, dan telah mencapai tingkat puncak di Gunung Tianling, kemudian telah menjadi orang tertinggi yang disembah oleh banyak mediator hari ini, tapi wanita ini masih belum pernah menunjukkan wajahnya, seakan-akan dia tidak pernah ada, benar-benar menghilang dari benua ini. Bahkan Kaisar Mingyue tidak pernah melihatnya lagi. Semua orang tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Dia telah diam selama puluhan ribu tahun tanpa kabar. Orang-orang di generasi selanjutnya hampir tidak mengenalinya. Mereka yang mengenalnya secara bertahap melupakannya. Orang-orang dari Istana Awan di tempat kejadian, mendengar panggilan Kaisar Mingyue ke Ari Sugong, tidak dapat dipungkiri mereka membuka mulut mereka dengan tidak percaya, terpana. Tidak ada yang bisa percaya bahwa wanita yang begitu cantik dan memukau ini ternyata adalah ibu kandung Kaisar Mingyue. Kaisar Mingyue sendiri merasa sangat kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa melihat ibunya lagi. Dia menatap wajah Ari Sugong dengan mata terbuka lebar, bertanya-tanya apakah dia mengalami halusinasi. Ari Sugong menatap Kaisar Mingyue dengan dingin, kemudian dia berkata dengan tajam, "Sudah bertahun-tahun, tapi kamu masih saja gegabah." Ibu dan putra ini bersatu kembali setelah lama berpisah. Namun kalimat pertama Ari Sugong adalah menyalahkan Kaisar Mingyue. Nada suaranya tegas dan acuh tak acuh. Dia sepertinya tidak memiliki rasa cemas atau kasihan atas kesengsaraan Kaisar Mingyue. Ketika Kaisar Mingyue mendengar perkataan Ari Sugong, seolah-olah dia telah kembali dari mimpi ke kenyataan. Seluruh dirinya tiba-tiba kembali ke akal sehatnya. Dia dengan jelas menyadari bahwa ibunya benar-benar telah kembali. Menghadapi tuduhan ibunya, dia tanpa sadar membela diri. Orang ini sangat luar biasa, dia dan orang waktu itu. Sebelum Kaisar Mingyue selesai berbicara, Ari Sugong langsung menyela, "Tidak perlu menceritakannya, aku tahu segalanya." Setelah berbicara demikian, Ari Sugong mengangkat pandangan matanya dan menatap pada Heaven Demon Sword di tangan Dimas Wu. Tadi saat melihat putranya Kaisar Mingyue, wajah Ari Sugong tidak kesal, tetapi sekarang saat matanya melihat Heaven Demon Sword, ada ekspresi rumit di matanya yang tidak dapat ditutupi dalam sekejap. Jelas, dia sangat peduli pada Heaven Demon Sword. Setelah menatap Heaven Demon Sword beberapa saat, dia mengalihkan pandangannya dan menatap Dimas Wu. Ekspresinya kembali terlihat tidak peduli. Dia berkata dengan nada tidak senang, "Bagaimana kamu bisa mendapatkan pedang itu? Di mana penjaga pedang itu?" Dimas Wu memperhatikan Ari Sugong dengan serius. Matanya masih bergelombang dengan emosi yang bergolak. Dia sekali lagi menenangkan diri untuk menahan gelombang kegelisahan di tubuhnya. Kemudian, dia perlahan-lahan berbicara. Menjawabnya dengan suara yang rendah, "Aku yang menarik pedang ini keluar, penjaga pedang itu sudah mati." Penjaga pedang hanya memiliki sinar jiwa yang tersisa, tetapi karena Dimas Wu mengeluarkan Heaven Demon Sword, maka sinar jiwa itu terakhirnya juga menghilang. Ketika Ari Sugong mendengar kabar itu, dirinya tiba-tiba terpana, wajahnya tiba-tiba menjadi pucat, seolah-olah dia telah dibuat kesal. Dimas Wu memperhatikan reaksi Ari Sugong, ekspresinya sedikit berubah. Kemudian dia mencoba bertanya kepada Ari Sugong, "Siapa kamu? Apa hubunganmu dengan penjaga pedang itu? Kamu tidak pantas untuk bertanya padaku mengenai hal itu." Mata Ari Sugong bersinar, dia dengan tegas menolaknya. Ari Sugong tidak peduli dengan Dimas Wu, atau bahkan dia memandang remeh pria itu. Dia berdiri dengan posisi tubuh tegak ke atas, penuh aura kesombongan dan penuh percaya diri. Ekspresi wajah Dimas Wu juga menjadi sangat kesal ketika mendengar kata-kata itu. Rasa kesal di hatinya melonjak lagi. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menekan amarah yang mencoba menyembur keluar ini. Dia menggertak giginya dan berkata satu demi satu kata dengan serius, "Aku kesini untuk mencari tahu tentang pemilik asli Heaven Demon Sword.
aku tahu kamu pasti bisa memecahkan kebingunganku, aku berharap kamu bisa mengatakan yang sebenarnya. Dimas Wu mengucapkan setiap katanya dengan sekuat tenaga, dengan sikap yang tegas dan tulus. Ari Sugong sedikit mengernyit, menatap Dimas Wu dengan tidak sabar, kemudian dia berkata dengan nada dingin, katakan yang sebenarnya padamu. Apakah kamu pikir karena kamu sudah mencabut Heaven Demon Sword maka kamu layak untuk bernegosiasi denganku? Apakah kamu tahu bahwa kemunculan kembali Heaven Demon Sword akan berdampak besar bagi dunia ini? Ari Sugong mempertanyakan setiap kalimatnya, suaranya terdengar tajam, pada saat dia berbicara, dia juga mengeluarkan aura yang sangat dingin. Dimas Wu langsung diselimuti oleh rasa yang sangat dingin. Dari tubuh ke hati dia merasakan hawa dingin yang menusuk, dia bahkan menggigil, jantungnya sedikit bergetar. Dengan cepat, Dimas Wu meremas Heaven Demon Sword, diam-diam dia mengumpulkan kekuatannya, bibirnya terbuka sedikit, dia berkata dengan nada dingin, aku tidak tahu hal itu dan aku tidak ingin tahu. Pada saat ini, amarah Dimas Wu yang terpancar tidak dapat ditekan lagi. Heaven Demon Sword di tangannya bahkan bergerak dengan lebih bersemangat. Di antara mereka berdua, posisi bertempur sudah terlihat, mereka akan segera bertarung. Benar-benar bodoh dan konyol. Ari Sugong mendengus dengan dingin, matanya bersinar terang, lingkaran merah terbentuk di sekelilingnya. Dengan cepat, dia merapatkan telapak tangannya dan menepuknya dengan lembut. Duar. Tiba-tiba, suara keras ledakan terdengar, terlihat lingkaran merah di sekelilingnya langsung berubah menjadi telapak tangan merah besar, menyapu di udara yang luas, dan menyapu ke arah Dimas Wu. Telapak tangan merah besar itu tidak tertandingi kekuatannya, segala sesuatu di sana yang dilewatinya berubah menjadi batu, seluruh lapangan luas itu tampak membeku. Ekspresi Dimas Wu berubah, aura seluruh tubuhnya meledak, kemarahan yang sangat besar dan roh jahat yang mengepul mengalir keluar dari tubuhnya. Dia mengangkat Heaven Demon Sword yang bersinar dengan cahaya keemasan di tangannya, menghadap telapak tangan merah besar yang ganas menebas dengan keras. Dengan sebuah tebasan keluar, di atas langit, suara ombak besar yang tidak berujung terdengar, kekuatan yang bergelonjak berkumpul menjadi satu. Aura pedang cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba menyerang. Kekuatan besar dari langit dan bumi berkumpul di cahaya pedang itu, membuat cahaya pedang lebih bersinar iagi, seperti cahaya pertama yang membuka dunia. Kekuatan Heaven Demon Sword meledak menjadi sangat kuat. Melihat ini, wajah tenang Ari Sugong jelas menunjukkan perubahan, pandangan matanya menjadi tajam, pupil matanya menyusut, cahaya di telapak tangan merah besarnya tiba-tiba menjadi sedikit lebih bersinar. Pada saat ini, di dunia yang luas, tampaknya hanya ada dua warna yaitu warna emas dan merah. Cahaya pedang emas dan telapak tangan merah besar menembus di udara, menembus ke segala benda dan menembak ke arah lawan, menyebabkan seluruh langit bergetar. Duar. Dengan ledakan yang bisa menghancurkan bumi itu, cahaya pedang keemasan Dimas Wu menabrak telapak tangan merah besar Ari Sugong. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.